Aditya Warman, atau yang lebih dikenal dengan gelar Udayaditya Warman Prataparakrama Rajendra Mauli Warmadewa, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Majapahit pada abad ke-14. Panglima yang kemudian menjadi Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit untuk wilayah Sumatera ini, memiliki perjalanan hidup yang menarik dan berpengaruh. Meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa Arya Damar, julukan lain untuk Aditya Warman, menjadi raja di Palembang, namun sejarah sebenarnya mencatat bahwa kekuasaannya berada di Hulu Batang Hari Jambi, di Kerajaan Dharmasraya. Ini merupakan wilayah yang memiliki ikatan kuat dengan keluarganya, terutama dengan kakeknya, Prabu Mauli Warmadewa, ayah dari Darajingga, yang juga ibu dari Aditya Warman. Aditya Warman menjadi sosok yang tak terelakkan dalam pembentukan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat pada tahun 1347. Meskipun memiliki akar Melayu, ia memiliki hubungan keluarga dengan Kerajaan Singhasari melalui ayahnya, Adwaya Brahman, yang merupakan kerabat dekat dari Raja Kertanegara. Aditya Warman dibesarkan di lingkungan Istana Majapahit, di mana ia kemudian mengambil peran penting dalam politik dan ekspansi kerajaan tersebut. Sebagai bukti dari perannya yang signifikan, ia diangkat sebagai Werda Mantri atau Menteri Senior dengan gelar Arya Dewaraja Pu Aditya. Nama Aditya Warman sendiri mengandung makna yang dalam, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya yang berperisai matahari. Kehadirannya dalam sejarah tercatat dalam berbagai sumber, termasuk Babat di Jawa dan Bali. Selain itu, prasasti yang ditemukan pada Candi Jago di Malang memberikan bukti akan kontribusinya dalam menyebarkan agama Buddha di Pulau Jawa dengan membangun candi dan menghormati leluhurnya. Kisah Aditya Warman menggambarkan perjalanan seorang pemimpin yang memiliki kedalaman budaya, ikatan keluarga yang kuat, dan peran politik yang signifikan dalam sejarah Nusantara. Keberaniannya dalam membangun dan memperluas wilayah kerajaan, serta kontribusinya dalam penyebaran agama Buddha, menjadikan namanya dikenal dalam catatan sejarah yang kaya akan keberagaman budaya dan spiritualitas di Indonesia. Dalam berbagai karya sastra klasik Nusantara, seperti Kidung Pamacangah dan Usana Bali, nama Arya Damar muncul sebagai sosok penting yang membantu Majapahit dalam penaklukan Bali pada tahun 1343. Kisahnya yang epik menggambarkan peranannya sebagai penguasa bawahan di Palembang yang memimpin pasukan Majapahit dalam serangan terhadap Bali. Dalam narasi yang menarik, Arya Damar memimpin pasukan 15.000 prajurit dari utara, sementara Gajah Mada memimpin pasukan yang sama, jumlahnya dari selatan. Bersama-sama, mereka melancarkan serangan yang menggetarkan Bali. Nama Aditya Warman juga terkait erat dengan Arya Damar dalam berbagai catatan sejarah di Jawa dan Bali. Sementara itu dalam ekspedisi Majapahit ke Bali, Arya Damar diyakini berusia sekitar 50 tahun. Pada usia yang matang ini, diyakini bahwa ia memiliki putra yang sudah dewasa, yang turut serta dalam pertempuran untuk membantu ayahnya. Kerajaan Bedahulu, yang diperintah oleh Raja-Raja Wangsa Warmadewa, menjadi sasaran serangan. Raja Bali saat itu, seorang Bhairawis penganut ajaran Tantrayana, harus menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Aditya Warman, yang juga menganut kepercayaan Bhairawis untuk mengimbangi kekuatan. Pertempuran yang menggelegar berakhir dengan kekalahan Bedahulu, dengan Patih Bedahulu Kebo Iwa gugur, dan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten mengasingkan diri. Dengan Bali berhasil ditaklukkan, Arya Damar kembali ke Majapahit, sementara sebagian kerabatnya memilih menetap di Bali. Salah satu keturunannya kemudian mendirikan Puri Denpasar, dan Puri Pemecutan di Denpasar, menciptakan jejak sejarah yang membekas hingga kini. Sejarawan Cornelis Christian Berg menghadirkan catatan yang menggugah pikiran tentang sosok Arya Damar, yang konon identik dengan Aditya Warman, penguasa Pulau Sumatera yang merupakan bawahan dari kekuasaan Majapahit. Namun perspektifnya yang kritis membuka ruang untuk melihat perbedaan dan kompleksitas dalam sejarah tersebut.
Nama Aditya Warman terdokumentasi dalam berbagai prasasti pada tahun 1343 dan 1347, menunjukkan bahwa ia hidup pada masa yang sama dengan Arya Damar. Berg mengaitkan keduanya dengan argumen bahwa keduanya merupakan penguasa Pulau Sumatera pada saat yang bersamaan. Namun, keraguan timbul ketika wilayah yang dipimpin oleh Aditya Warman bukanlah Palembang, melainkan Pagaruyung, yang secara geografis terpisah jauh. Sebuah catatan dari dinasti Ming Tiongkok menyebutkan bahwa Pulau Sumatera memiliki 3 kerajaan yang semuanya menjadi bawahan dari Pulau Jawa, tepatnya Majapahit, Palembang, Dharmasraya, dan Pagaruyung. Hal ini membuka kemungkinan bahwa Arya Damar bukanlah satu-satunya raja di Sumatera, seperti halnya Aditya Warman. Dari sini, Berg menegaskan bahwa Arya Damar tidak harus diidentifikasi dengan Aditya Warman, meskipun keduanya hidup pada periode yang sama dan memiliki jabatan yang serupa, tetapi perbedaan konteks geografis menunjukkan bahwa Arya Damar adalah Raja Palembang sementara Aditya Warman memerintah Pagaruyung. Keduanya mewakili kekuatan Majapahit di Pulau Sumatera, namun dengan wilayah yang berbeda. Arya Damar sebagai tokoh legendaris tetap dikenang dalam budaya Jawa. Dalam naskah-naskah seperti Babat Tanah Jawi, ia disebut sebagai ayah tiri Raden Patah, Raja pertama Demak, menambahkan lapisan kebesaran warisan sejarah Nusantara. Dengan membuka jendela baru dalam memahami sejarah, catatan Berg memberikan pandangan yang lebih luas tentang kompleksitas tokoh-tokoh seperti Arya Damar dan Aditya Warman, menghadirkan gambaran yang lebih akurat tentang pewarisannya dalam warisan budaya Nusantara. Dalam legenda yang memikat, terdapat kisah tentang seorang raksasa wanita yang berhasrat untuk menjadi istri Brawijaya, raja terakhir Majapahit, versi yang dikenal dalam Babat. Raksasa ini mengubah dirinya menjadi gadis cantik bernama Endang Sasmintapura dan ditemukan oleh Pati Majapahit yang juga bernama Gajah Mada di pasar kota. Sasmintapura kemudian dipersembahkan kepada Brawijaya III untuk dijadikan istri. Namun, ketika sedang hamil, Sasmintapura kembali berubah menjadi raksasa karena makan daging mentah. Akibatnya, ia diusir oleh Brawijaya III dan melahirkan bayinya di tengah hutan. Anak pertama Brawijaya III ini diberi nama Jakadila. Ketika Jakadila dewasa, ia melayani Majapahit. Ketika Brawijaya ingin berburu, Jakadila memanggil semua binatang hutan ke halaman istana. Brawijaya III senang melihatnya dan akhirnya mengakui Jakadila sebagai putranya. Jakadila kemudian diangkat sebagai Bupati Palembang dengan gelar Arya Damar. Sementara itu, Brawijaya V menceraikan salah satu selirnya yang berdarah Tiongkok karena permaisurinya, Ratu Dwarawati atau Putri Champa, merasa cemburu. Selir Tiongkok ini kemudian diberikan kepada Arya Damar sebagai istri. Arya Damar membawa putri Tiongkok itu ke Palembang, di mana ia melahirkan putra Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Selain itu, dari pernikahan dengan Arya Damar, lahir Raden Kusen. Dengan demikian, terbentuklah suatu silsilah yang kompleks antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ketika Raden Patah dan Raden Kusen dewasa, mereka meninggalkan Palembang menuju Jawa. Raden Patah kemudian menjadi Raja Demak pertama dengan gelar Panembahan Jimbun.